Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillahi syadid. Sadaqallahul azim. Para sahabat terindah sekalian dimanapun kita semua berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kenikmatan hidup di duniawi dapat kita nikmati berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keimanan kita dari waktu ke waktu akan selalu meningkat, dan semoga apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan keselamatan dunia dan akhirat, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga dilancarkan segala usahanya dan dilimpahkan segala rezekinya, rezeki yang halalan thayyibah, untuk selalu meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah sekalian, pada video kali ini saya akan membacakan ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan korupsi. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, apa yang Anda tonton pada hari ini mampu memberikan manfaat kepada kita semua dan akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada dua ayat mengenai korupsi yang akan saya bacakan pada video kali ini. Sebenarnya terdapat sejumlah ayat yang berhubungan dengan korupsi, tapi saya hanya akan membahas pada dua ayat saja. Pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 188. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta yang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui hal itu. Jelas pada ayat 188 surah Al-Baqarah ini menyatakan bahwa janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Kita semua memahami bahwa memakan harta orang lain dengan cara yang batil itu merupakan suatu hal yang tercela. Bisa dapat kita sebutkan sebagai maling, bisa kita dapat sebutkan sebagai korupsi, dan lain sebagainya yang bertujuan buruk dia memakan harta orang lain tersebut. Dalam surat Al-Quran ini tegas-tegas dinyatakan bahwa mencuri
itu satu perbuatan yang sangat dilarang. Oke, untuk mengimbanginya saya akan membacakan artinya dalam bahasa Inggris. Karena insya Allah video saya ini juga mempunyai viewers yang berasal dari luar sana. Karena ada para sahabat kita yang dari Azerbaijan, sahabat kita yang berasal dari Uzbekistan, Tajikistan, Bangladesh, India, serta seputaran Indonesia itu ada Singapura, ada Thailand, dan juga ada Filipina, serta masih banyak negara-negara lain yang notabene pernah bersahabat dengan saya pada beberapa waktu yang lalu. The meaning of Surah Al-Baqarah, verse 188. And eat up not one another's property unjustly in any illegal way, example, stealing, robbing, deceiving, and etc. Nor give bribery to the rulers or judges before presenting your cases, that you may knowingly eat it up a part of the property of others sinfully. Okay, that's very clearly the verse of Al-Baqarah ayat 188 ini. Baiklah para sahabat, dalam agama Islam itu ada hukum yang harus dipatuhi oleh umat Islam secara keseluruhan, di mana ada halal, ada haram, kemudian ada sunnah, ada makruh, ada mubah, dan semua itu harus kita pahami secara detail agar kita mengetahui dengan benar apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita makan, dan lain sebagainya. Apakah telah memenuhi syariat daripada Allah Subhanahu wa taala, apakah tidak. Coba ayat 188 ini kita tinjau kepada kasus Indonesia yang saat ini sedang mewabah di seantero negeri kita, yaitu korupsi. Saya begitu konsennya terhadap tindak pidana korupsi atau korupsi-korupsi yang dilakukan oleh kita sebagai manusia secara umum, bahwa kita adalah koruptor, bahwa kita mempunyai sifat yang koruptif. Semua manusia mempunyai potensi untuk bersifat koruptif, untuk melakukan korupsi dimanapun mereka berada. Akan tetapi sinyal-sinyal daripada agama, ajaran-ajaran agama itu yang harus kita pegang teguh. Karena dalam agama Islam itu suatu perbuatan yang sangat-sangat dilarang. Karena korupsi bisa membuat orang lain menderita lahiriah wal batinnya. Karena korupsi bisa membuat orang kehilangan nyawa. Bukan cuma kehilangan harta benda, tapi kehilangan untuk hidup senang, untuk kehilangan hak mereka untuk bisa hidup sebagaimana layaknya manusia. Karena hak-haknya telah dimakan oleh para koruptor. Coba kita lihat channel-channel televisi di Indonesia. Ketika kita buka pertama kali, umum berita yang pertama sering kita dengar adalah tentang kasus penangkapan dari para koruptor-koruptor oleh para penegak hukum. Jadi berita-berita tentang koruptor, tentang korupsi, tentang maling, tentang pencurian, tentang hak-hak penghilangan properti orang lain sangat marak jika kita perhatikan di televisi-televisi nasional kita. Itu menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang koruptor, bangsa yang koruptif, sehingga semua hampir sebagian besar berita-berita, media-media pemberitaan, baik tertulis maupun secara online, memberitakan tentang kasus-kasus pencurian, kasus-kasus korupsi yang telah dilakukan. Ada seorang petinggi partai yang saat ini sedang booming diceritakan bahwa telah ditangkap oleh KPK karena terindikasi melakukan korupsi, dan saat ini sedang mendekam di tahanan KPK. Kita tidak menceritakan siapa dan bagaimana orang itu melakukan korupsi, akan tetapi kita mengambil satu garis lurus bahwa korupsi itu memang benar-benar terjadi, bahwa juga bisa Anda
para pemirsa juga melihat video saya sebelumnya bahwa korupsi itu dilakukan karena kita sebagai rakyat yang memulai untuk korupsi ketika mereka mencalonkan diri untuk menjadi pejabat-pejabat publik, mulai dari tingkatan DPRD kabupaten kota, provinsi, DPD hingga DPR RI. Sehingga ketika mereka berada di sana mempunyai peluang besar untuk mengembangkan nalar atau mengembangkan bibit koruptornya di dalam gedung tersebut secara bersama-sama. Kenapa? Karena investasi yang telah mereka tanamkan ketika pencalonan mereka dulu itu sangatlah luar biasa. Baik investasi yang berasal dari diri mereka sendiri, berasal dari warisan orang tua mereka, atau berasal dari kekayaan mereka yang mereka gadaikan, sehingga mereka bisa menjual untuk mempunyai modal untuk mencalonkan diri, atau modal yang dia dapat daripada investor politik, sehingga dia terkekang ketika sudah berkuasa dan tidak bisa berjalan menentukan keinginannya dengan secara bebas untuk mengutamakan kepentingan rakyat, akan tetapi kepentingan pribadi dia, kepentingan golongan mereka, dan juga kepentingan para investor-investor ataupun modal-modal politik yang telah mereka keluarkan selama mereka bertarung untuk menjadi anggota legislatif ataupun menjadi pejabat-pejabat lainnya. Karena untuk itu semua masyarakat menginginkan sesuatu dari mereka, dan ini suatu hal yang bisa kita pahami secara kebersamaan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 ini jelaslah menyatakan, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Menyogok para anggota, calon anggota DPRD, calon kepala daerah, memberi uang ataupun memberi barang dengan harapan mereka memberikan suara untuk memilih mereka. Ini sudah terkategorikan dalam bribery atau menyogok agar seseorang memilih atau melakukan sesuatu karena telah dibayar. Dan ini pun telah terlarang. Semestinya seperti itu yang harus kita jalanin. Yang terlarang jangan kita lakukan. Kalau di sini ternyata dinyatakan larang, itu sama dengan hukumnya adalah haram. Ketika haram itu sudah dinyatakan setelah dilakukan sebagai sesuatu yang biasa di negeri ini, maka wajarlah pula ketika bencana demi bencana, duka demi duka, goncangan demi goncangan yang berbentuk malapetaka terhadap negeri kita, itu akan menjadi suatu hal yang biasa karena kita telah membiasakan hal-hal yang haram. Nauzubillah, summa nauzubillah. Para sahabat, selanjutnya saya akan membacakan ayat Al-Quran yang kedua, yaitu surat An-Nisa ayat 29. Jadi surat An-Nisa ayat 29 juga menceritakan tentang korupsi, tentang maling, tentang lain sebagainya. Surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Bahasa Inggrisnya, oh, you who believe, eat not up your property among yourself unjustly, except it be a trade amongst you by mutual consent. And do not kill yourself, nor kill one another. Surely Allah is most merciful to you. Dalam surat An-Nisa ayat 29 ini Allah jelas menyatakan, siapapun yang dinyatakan beriman, siapapun yang dinyatakan beriman atau merasa beriman, itu sangat dilarang untuk memakan harta sesamanya secara ilegal atau secara haram. Katakanlah secara ilegal, secara haram ini bisa dengan cara memaling, bisa dengan cara mengkorupsinya, bisa dengan cara menyunatnya, bisa dengan cara mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Ini sama maknanya kita memakan harta sesama kita dengan cara yang batil. Dan ini sangat diharamkan dalam Islam. Dan kita sebagai umat Islam itu diharapkan melalui ayat-ayat Al-Quran ini kita dipandu jalan hidup kita untuk baik sesama manusia, untuk saling menolong sesama manusia, untuk cinta mencintai, kasih mengasihi sesama manusia. Karena sesama manusia itu adalah keluarga, merupakan keluarga besar yang berasal dari Adam dan Hawa. Untuk itu kita diharapkan, diajarkan dan dituntun untuk saling menjaga, saling mengasihi, saling membina, dan saling sayang menyayangi, tidak saling menjatuhkan, tidak makan harta kita masing-masing, terlebih lagi membunuh diri sendiri, apalagi membunuh orang lain. Itu sangat dilarang. Jika ada orang yang mengajarkan untuk menghalalkan darah orang lain, bahkan darah sesama muslim, itu suatu ajaran yang sesat. Karena di sini dalam surat An-Nisa ayat 29 jelas dikatakan, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, terlebih lagi membunuh orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua untuk saling mencintai diri sendiri, menghargai apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menghargai hidup kita sendiri, begitu juga menghargai kehidupan orang lain, karena hidup itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menghalalkan darah orang lain dengan cara membunuhnya, berarti kita telah merenggut apa yang telah diberikan Allah kepada orang tersebut dan kita serakahi, artinya kita merampas hak hidup orang lain demi hawa nafsu kita sendiri. Begitupun dengan kekayaan, begitupun dengan harta benda. Para pejabat kita, bahkan kita sendiri yang mempunyai kuasa, mari kita untuk mengintrospeksi diri, mari kita untuk menjaga tingkah laku kita untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan, baik terhadap sesama keluarga, baik terhadap sesama manusia, baik terhadap sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu sebenarnya adalah satu. Sebenarnya manusia itu adalah satu. Satu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling hidup bersama, untuk saling hidup saling menyayangi, hormat menghormati, harga menghargai, dan tidak memakan harta satu sama lainnya secara ilegal, kecuali telah dilakukan secara suka sama suka dan tidak merugikan sesama manusia. Baik, kita tinjau lagi kepada kehidupan kita berbangsa dan bernegara saat ini. Korupsi merebak di mana-mana yang telah membuat negara kita sengsara dengan hutang yang melebihi daripada 10.000 triliun. Ini bukan karena pemerintahan kita tidak mampu mengendalikan perekonomian negeri ini, akan tetapi kondisi kita
atau bangsa ini yang sedang karut marut karena pandemi COVID yang terus melanda hingga saat ini, sehingga membuat pemerintahan kita terus mencari usaha untuk memperbaiki kondisi negeri ini dengan secara maksimal, bahkan dengan cara berhutang sekalipun. Tersebar berita di mana-mana, baik yang tertulis maupun yang online, ataupun berita-berita televisi nasional yang menyatakan bahwa sejumlah pejabat-pejabat kita atau orang kaya kita semakin bertambah kekayaannya justru di masa pandemi COVID seperti saat ini. Sementara rakyat di bawah sana yang menderita semakin sengsara, yang miskin semakin nyungsep, dan lain sebagainya. Tentu satu hal yang ironi. Tentu logikanya ketika orang kaya bertambah di Indonesia, kalau memang orang kaya itu bertambah, tentu kemiskinannya akan berkurang. Orang kaya, segelintir orang kaya itu kekayaannya semakin meningkat. Dan ini kita tidak bisa mengklaim atau kita tidak bisa menuduh apakah mereka korupsi, apakah tidak. Akan tetapi kejanggalan atau ketimpangan yang terjadi seperti ini tentulah membuat asumsi-asumsi masyarakat menjadi negatif. Karena bangsa kita sedang menderita, rakyat kita sedang kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidup hari-hari, sementara ada segelintir orang yang terus menempuh kekayaannya dari waktu ke waktu, justru ketika era pandemi COVID masih mewabah. Mari kita sama introspeksi diri kita sendiri untuk memperbaiki jalan hidup kita, untuk memperbaiki income kita yang akan kita makan untuk 7 keturunan berikutnya dengan cara yang halal. Sehingga apa yang kita lakukan dengan cara yang halal itu akan membawa dampak juga positif kepada negeri ini ke depannya. Insya Allah negeri kita akan semakin berkurang tingkat kekorupsiannya. Dan sebagai rakyat biasa, mari kita mulai untuk tidak korupsi. Sebagai masyarakat yang kaya atau para penentu kebijakan sana, juga tolong berikan contoh yang baik. Jangan Anda terus memupuk kekayaan demi Anda dan keluarga Anda dan kelompok Anda. Mari sebarkan ke harta kekayaan itu kepada para fakir miskin, sehingga para fakir miskin semakin berkurang jumlahnya, semakin bisa menghadapi kehidupan dari hari ke hari sebagaimana biasanya. Dan jadilah para donatur yang mau meringankan beban rakyat jelata ini. Demikian, semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe di channel terindah ini. Dan insya Allah itu akan membawa berkah kepada kita semua, akan menjadi amal jariah kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.